Baik, kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana melakukan standarisasi data digital dari penggambaran AutoCAD yang masih belum standar sesuai dengan standar yang dipunyai oleh BPN. Pertama, kita buka AutoCAD map-nya. Oke, seperti biasa kita loginnya tidak usah dimasukkan, kita bekerja secara offline saja. Oke, kemudian kita rubah tampilannya menjadi map classic, ya. Kemudian format unit, ya, supaya unit untuk lembar kerja kita dengan misalnya kalau kita nanti akan menginsert blok, menginsert file yang lain itu sama, jadi samakan meter, ya. Kita oke-kan. Kemudian kita insert blok misalnya, ya, blok kita sudah mempunyai file blok untuk latihan. Oke, saya letakkan di folder kerja, dan kalian bisa memilih folder kerja kalian sendiri-sendiri, ya, di mana meletakkan file blok tersebut. Oke. Nah, ini web blok, ya, blok 1 misalnya, kita open. Oke, kita perlu membuka file koordinat bloknya, ya. Jadi file itu tersimpan di file txt di sini, koordinat base point block. Oke, blok 1 kita sudah punya koordinat untuk melakukan insert-nya. Di sini kita kopikan aja. Ingat kalau misalnya masih terpisah, kalian gabungkan dengan menambahkan koma, ya, supaya terbaca X, Y. Oke. Jadi ini default saja yang dicentang di specify on screen, yang lain di uncheck, kita oke kan. Kemudian di sini specify on kita pastekan saja koordinatnya, di enter. Oke, kemudian kita tekan zoom extend. Oke. Jadi ingat ini masih dalam bentuk blok, supaya kita bisa melakukan editing. Blok ini harus kita pecah, di export dulu, ya. Kita select, kemudian pemetaan di menu standarisasi kita bisa, oke, maaf, menu standarisasi ada export all, ya. Oke, kita sudah lakukan export. Ini kita lihat entitasnya sudah pecah-pecah. Nah, baru kemudian kita melakukan standarisasi layer, ya. Kita lihat di sini layernya masih belum standar. Oke, kita mulai dari persil dulu, ya. Jadi kita ingat bahwa yang namanya persil itu batas bidang, ya. Yang dimaksud adalah batas bidang, maka komponennya atau isinya harusnya juga garis, ya. Batas itu harus garis, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat di menu standarisasi itu ada nama objek yang linear, garis, objek tag, dan objek titik. Jadi kalau batas bidang masuk ke objek garis, objek linear, ya. Oke, kalau semua kontennya sudah merupakan garis, berarti kita tinggal pindahkan layernya saja, ya. Jadikan objek linear, karena batas bidang dia unsur kadastral, ya, batas bidang. Kemudian di select, ya. Kemudian enter atau klik kanan. Nah, dia sudah masuk ke 020 100. Oke, kemudian yang kedua NIP. Yang lain kita tutup saja. NIP kita pastikan bahwa entitasnya semuanya adalah angka, jangan ada yang lain, ya. Jangan ada yang garis atau ada yang titik, ya. Nah, oke, kalau sudah kita tinggal pindahkan layer standarisasi. NIP itu teks, ya, unsur kadastral.
kemudian nomor induk bidang kita select, kemudian klik kanan. Oke, sudah masuk ke 080201. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita standarkan adalah misalnya jalan. Ya, kita pastikan jalan, batas jalan ya, itu merupakan garis juga ya. Oke, kalau sudah oke, kita tinggal pindahkan layer, jadikan objek linear karena batas jalan, kemudian unsur transportasi, jadikan batas jalan. Kita select, klik kanan. Ya. Oke. Unsur yang lain, nama jalan ya. Nama jalan. Harusnya kalau nama ya berarti kan nama jalan itu. Tapi di sini kita masih lihat masih nyampur. Ada JL, ada SU, ada P. Nah, kita harus memilah. Caranya gimana? Supaya kita di sini ada menu ya. Menu pilih objek dengan perfect. Kemudian kita ketikkan JL ya. J besar, L kecil ya. Enter. Layer yang akan diproses kita enter saja semuanya. Oke, kita lihat di sini ada 8 entitas selected ya. Ada 8 yang sudah diseleksi. Kemudian dari situ kemudian kita tinggal menu standarisasi lagi, jadikan objek teks, kemudian unsur transportasi, nama jalan. Oke, karena tadi sudah diselect, kita tinggal ketikkan P, artinya previous, enter. Enter lagi. Nah, yang ada awalannya jalan sudah dimasukkan ke 080401. Ya, nama jalan. Terus ada di sini ada P ya. P. Kita select yang berawalan huruf P, pilih objek dengan fill perfect. Kita tuliskan P ya, P besar gitu ya. Enter. Layer semuanya akan diproses 14 entitas selected. Kemudian baru kita pindahkan, jadikan objek tag karena P kemungkinan dia adalah identitas titik ya. Titik dasar teknik orde perapatan saja ya. Select objek, tuliskan P, enter. Enter lagi. Nah, sudah masuk 080606 ya. Terus di sini ada nomor SU. Oke, kita select lagi. Standarisasi, pilih objek berdasarkan perfect, masukkan SU. Enter. Layer akan diproses, enter lagi. Kemudian standarisasi, jadikan objek teks, unsur kadastral, nomor SU. Ya, ketikkan P, previously. Enter lagi. Nah, sudah berubah semuanya. Kemudian layer yang lain adalah nama kelurahan. Oke. Nama kelurahan. Oke, di sini ada 2. Oke, sudah semuanya teks, kita tinggal pindahkan aja. Standarisasi, jadikan objek teks, unsur administrasi, nama desa. Tinggal kita select aja. Ya, klik kanan. Ya. Oke, pastikan layer yang aktif bukan layer yang akan kita delete, karena ini ada layer-layer yang sudah tidak standar ya, dan isinya sudah terpindah ke layer yang standar, sehingga dia nggak ada isinya lagi. Kita tinggal push all, nanti ada proses push all untuk mendelete layer-layer yang nggak ada isinya. Kita pastikan bukan layer yang akan kita delete, layer aktifnya. Oke, layer N0 saja. Kita push all, standarisasi, kemudian push all. Lihat. Nah, layernya sudah standar sekarang. Tahapan yang kedua adalah kita melakukan clean up. Ya, di sini ada clean up batas bidang. Klik. Nah, reclean sampai 0. Oke. Kemudian baru buat topologi bidang. Oke, ternyata masih banyak kesalahan. Ya. Masih banyak kesalahan. Supaya segitiganya kecil, kita clean up, kita perbesar ya, zoom in. Clean up, reclean, kemudian batas bidang. Oke, topologi. Di sini ada error ya. Kita detect errornya kenapa? Oke, ini ternyata ada sliver polygon nih kelihatannya ada garis yang tidak perlu nih ya. Ini kita delete aja kalau seperti ini. Oke, kita cek lagi apakah masih ada kesalahan di situ.
Oke, recline sampai 0, buat topologi. Oh, maaf. Buat topologi batas bidang. Oke. Sudah tidak ada lagi, tapi di tempat lain masih ada mesti. Kita clean lagi. Jadi harus teliti satu-satu ya. Nah, di sini misalnya apalagi nih kira-kira kalau kita lihat oke, di si ujung ini, ujung ini ya, dua garis ini ya. Oke. Kalau dilihat ini sama ini ya. Oh, berarti ini ada garis yang tidak nyatu ya. Garis yang tidak apa masih undershoot ya istilahnya, undershoot di sini. Oke. Kita extend saja ya. Menggunakan extend. Klik kanan, extend. Oke. Ini sudah nggak ada. Kita clean lagi. Reclean sampai 0. Kemudian buat batas bidang. Oke. Terus ini ujung yang ini di atas sama ujung yang di bawah. Ini juga sepertinya undershoot ya. Kalau undershoot kita tinggal extend saja. Extend. Ya. Kemudian oke, kita cek lagi, clean lagi. Reclean buat topologi. Oke. Jadi di sini ya, di sini masih ada sesuatu yang error nih. Kemungkinan ini ada ini ada garis. Kita lihat di sini ada garis yang tidak perlu, kita delete saja. Oke. Kita cek lagi, clean, reclean sampai 0, buat topologi. Oke. Masih banyak. Oke, untuk mempercepat mungkin saya ambil satu blok saja di sini. Oke, satu blok. Jadi kalian harus melakukan semuanya, membersihkan segitiga-segitiga ini. Saya pindahkan ya. Tadi maaf, saya pilih lagi ya. Copy. Oke, saya kopikan. Terus paste to original coordinate. Oke. Jadi ini saya ambil satu aja ya, satu apa namanya blok saja biar cepat. Oke, ini akan saya standarisasi ya. Clean, reclean. Oke. Buat topologi, oke. Ini mungkin harusnya masuk apa namanya? Jalan nih, ini harusnya masuk jalan, harusnya masuk ke layar jalan. Oke, kita delete aja nih. Ini jalan tapi masuk batas bidang. Oke, kalau memang ini kita pindahkan saja, kalau yang ini batas ke batas jalan ya. Standarisasi jadikan objek linear, batas unsur transportasi, batas jalan. Ini juga ya. Standarisasi jadikan objek linear, unsur transportasi, batas jalan. Oke, terus yang di sini ini kita lihat, oke. Kalau seperti ini kita satukan aja karena kita tidak tahu ya. Menggunakan OSNAP ya, endpoint karena tidak ada datanya. Oke, terus ini ada masalah kemungkinan. Oke, saya perkecil aja segitiganya. Ya, oke. Sini ya. Nih. Ini kemungkinan dengan ini nggak nyatu. Oh ya, ini nggak nyatu ya. Oke, saya satukan. Harusnya kita lihat GU-nya ya, tapi karena kita tidak punya ya apa-apa. Oke. Kemudian ini clean lagi, reclean. Kemudian buat lagi. Oke, lihat sekarang topologi berhasil dibuat. Maaf. Maaf, ini salah.
pencet nih, clean, clean, buat topologi batas bidang. Nah, oke. Topologi Persil SU berhasil dibuat. Berarti sudah tidak ada error lagi ya. Jadi kalian nanti prosesnya sampai topologi berhasil dibuat ya. Oke, saya cek lagi sekali lagi. Clean sampai 0 buat topologi batas bidang. Ya, oke. Berarti sudah tidak error lagi. Ini sudah oke gambarnya. Namun kita lihat di sini ada beberapa NIP yang tidak sesuai standar ya. Jadi saya ingin cek di sini. Saya ingin cek standarisasi, terus ada namanya menu validasi ya. Validasi cek semuanya ya. Oke, ada beberapa aplikasi yang mungkin di laptop kalian tidak jalan ya. Jadi harus kalian pastikan memang ketika menginstal AutoCAD fungsi-fungsinya jalan semua, menginstal GeoKKB juga. Oke, saya di sini tidak ada layer yang tidak standar ya, 0 ya. Topologinya ya Centroid NIP. Oke, ini berhasil dibuat. Centroid Hack sama Centroid SU belum karena tidak ada ininya haknya. Cek topologi. Oke, sudah dibuat. Oke. Maaf. Centroid juga sudah, teksnya. Saya ingin tahu ada NIP ganda nggak? Oke, NIP ganda tidak ada. NIP salah format. Oh, di sini ada yang salah format ya. Nah, ini salah format, berarti kita edit ya. Misalnya tambahkan 00 karena harusnya 5 angka ya. Di sini juga. Nih, di sini pastikan posisi NIP-nya juga harus di tengah ya. Jangan terlalu di pinggir seperti ini. Kalau bisa kita move ya nanti. Oke, kita move kan aja di tengah. Di move. Jangan sampai dia ada di apa namanya? Di satu bidang dengan NIP yang sama. Ini juga ya. Ini tambahkan 0. Oke. Ini kita move juga di tengah bidang. Kalau memang bidangnya kurang kecil, ya kita bisa putar gitu ya. Yang penting dia di tengah ya. Kemudian 0047 di sini. 0, tambahkan 0. Oke. 49 juga tambahkan 00. Ya. Oke. 48 000 70 ini juga kasih 000 ya. Oke, kita lihat sekarang ada NIP salah format atau enggak. Oke, sudah. Oh, sebentar. Ini nyata enter dulu ya. NIP salah format sudah tidak ada ya. Apakah ada NIP di luar persil? Oh, ternyata ada NIP di luar persil ini. Tidak ada persilnya tapi ada NIP-nya. Kita delete saja karena saya tidak tahu. Harusnya tadi ada di blok sebelahnya ya mungkin. Oke. Kemudian hack sama SU tidak usah cek karena kita cuma memasukkan NIP. Berarti sudah tidak ada lagi NIP di luar persil, NIP salah format juga sudah tidak ada teksnya ya. Topologi sudah bisa dibangun, layarnya juga sudah oke ya. Jadi nanti hasil pekerjaan kalian akan saya cek dengan seperti ini aja, validasi. Kalau semuanya sudah clean berarti sudah oke. Nah, jadi inilah final step untuk melakukan standarisasi ya. Dari tadi pertama melakukan standarisasi layer, kemudian clean up dan buat topologi. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa disambung dengan materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.